Hai guys, kembali lagi di channel Alania Aistra. Jadi video kali ini aku mau sharing tentang gimana cara kita survive di lingkungan yang menurut kita kurang nyaman. Maksud dari tema tadi adalah gimana cara kita bisa survive di lingkungan yang dikelilingi sama orang-orang yang kurang mendukung, berada di lingkungan dengan kondisi pasif yang bikin kita jadi kurang percaya diri dan perkembangan kita juga jadi lambat banget atau nge-stuck. Pasti banyak juga kan di antara kita yang pernah ngalamin dimana ada beberapa orang yang sering ngegangguin kita, gak bisa lihat kondisi, misalnya kita lagi ngelakuin sesuatu atau kita lagi bikin project atau lagi ngerjain tugas atau apapun itu, olahraga, sedang melakukan hal yang bikin kita senang tapi malah digangguin sama orang lain. Tapi kita juga gak bisa sepenuhnya mengubah mereka kan, apalagi kita harus ngelihat mereka setiap hari atau ketemu karena ya satu lingkungan. Contoh lain juga kayak orang yang misalnya suka ngeganggu privasi kita dan gak minta izin dulu buat ikut campur dalam urusan kita, yang kayak menurut mereka kita fine-fine aja, kita nyaman, padahal kita bisa aja gak nyaman sama apa yang mereka lakuin ke kita, seperti kayak mengucapkan hal-hal yang kurang baik yang gak mengenakan di hati kita. Mungkin menurut mereka sekedar basa-basi atau ya iseng aja gitu mengomentari tentang diri kita yang menurut kita itu kurang relevan gitu loh. Dan contoh terakhir yang mau kasih yaitu mendapatkan perlakuan seperti tidak diapresiasi, bener-bener jarang banget. Bisa dari keluarga atau lingkungan terdekat kita atau teman, organisasi, apapun itu deh pokoknya. Bukan karena haus validasi, tapi karena memang mengapresiasi orang itu penting banget loh. Kayak emang wajib buat, terutama buat orang tua kita. Atau pastinya orang-orang yang selalu menemani kita di samping kita selama perjalanan dari kita kecil sampai kita besar. Kalau kita tumbuh dengan jarang diapresiasi di sepanjang perjalanan, jadinya kita tuh bisa awalnya mungkin kayak minder, insecure. Lama-lama kita bingung kita mau kemana, kita hilang arah. Kita juga jadi ngerasa gagal terus dan kesusahan buat mencapai cita-cita yang kita impikan. Pastinya itu bikin kita frustasi banget kan, dan kita bingung itu asalnya dari mana sih. Bisa jadi ya karena kita itu jarang banget diapresiasi sama lingkungan sekitar kita. Mungkin mereka selalu ada ya di sekitar kita, atau pasti kita punya orang yang menemani kita setiap hari, kita bisa ngeliat mereka nyapa atau apa, tapi tetap aja kita bisa ngerasa sendiri. Contohnya kalau kita ngomong tuh sering diabaikan, ini tuh termasuk ke contoh lingkungan pasif atau kondisi pasif deh. Kita nggak pernah didengerin, orang-orang di sekitar kita juga kayak nggak peduli gitu sama kita. Terus contoh dari kondisi pasif tuh apalagi sih? Contohnya kayak orang-orang di sekitar kita itu bener-bener nggak ada yang bisa ngasih contoh ke kita atau jadi role model, inspirasi yang bisa kita contoh, bikin kita semangat. Itu tuh gak ada. Jadi emang susah banget buat bikin kita jadi berkembang. Emang ada beberapa orang yang ditakdirkan untuk ya mau gak mau berada di lingkungan seperti itu karena emang kita lahirnya di situ gitu, dan kita gak bisa milih di mana kita mau lahir. Ada juga yang ditakdirin buat berada di lingkungan yang mendukung mereka. Bedanya mungkin perjalanan mereka yang berada di lingkungan mendukung itu, mereka bisa lebih cepat daripada yang lingkungannya itu pasif ataupun kurang mendukung bahkan. Jadi kalau misalnya kita udah nyadar kita ada di lingkungan yang kayak gitu, kita harus tahu solusinya biar kita bisa ngambil alih hidup kita dan tetap bisa berkembang buat mencapai cita-cita kita. Diawali dengan beri afirmasi positif ke diri sendiri. Yakini kalau kita itu bisa, jadi kita harus kayak nanemin gitu di kepala. Meskipun di belakang itu emang kelihatannya kayak mustahil atau susah banget kayaknya buat berhasil ngambil alih hidup kita lagi, tapi pikiran kita harus jauh ke depan gitu, kayak oh ya udah gue bisa. Dan itu tuh penting banget biar kita tuh lebih terdorong dan ada minimal sedikit kemajuan. Yang kedua, lakukan hal sekecil apapun yang bisa kita lakukan biar kamu tetap bisa ngerasa kalau kamu punya kendali atas hidup kamu. Kalau nggak salah aku pernah dengar di mana gitu, hadis atau ayat Al-Quran, aku nggak tahu, tapi di situ tuh nyebutin katanya kalau misal kamu berada di kondisi kiamat, itu mungkin kata-kata kiasan aja ya, istilahnya dalam kondisi sulit lah, tanamlah satu biji di tanah, meskipun kamu tahu itu bakal sia-sia dan
cuma itu yang kamu bisa lakuin, kamu tanam aja biji itu. Meskipun kan besok gak bakal tumbuh, karena kan besoknya itu kiamat gitu kan. Dan itu tuh udah aku terapin, ternyata iya sih bisa juga bikin aku jadi bisa dapat kendali lagi atas hidup aku gitu. Hal itu tuh bikin aku bisa tetap yang tadinya pasrah, kayak ya udahlah, aku kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kayaknya hambatan aku besar banget. Tapi setelah aku lihat kutipan itu, aku langsung kayak ya udah aku lakuin aja deh apa yang aku bisa gitu. Awalnya aku malas karena buat apa sih hal sekecil itu doang, lagian apa juga manfaatnya. Tapi ya udah aku coba lakuin aja hal kecil itu yang tadinya aku kira nggak guna, tapi ternyata guna. Kita jadi lebih percaya diri, terus kedepannya progres kita makin meningkat, terus skill kita bisa bertambah, karya kita jadi semakin banyak. Efeknya baik banget kan? Menurut aku itu poin yang terpenting. Dan yang ketiga itu, kita nggak usah minta dimengerti sama orang lain. Jadi terusin aja gitu langkah kita, karena terlalu buang-buang waktu buat ngurusin orang lain di hidup kita. Kalau kita udah tahu mau kita apa dan kita tahu diri kita kayak gimana, ya udah kita terusin aja langkah kita. Kita nggak usah mikirin pendapat orang lain atau orang-orang yang nggak setuju sama langkah kita, karena kalau mereka nggak ngerti, kita ngejelasin percuma, mereka juga nggak bakalan ngerti. Jadi kita terusin aja langkah kita. Nanti kalau kita fokus sama langkah kita dan kita terus ngejalanin, kita terus fokus, itu akan mempercepat langkah kita. Dan setelah kita berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan, baru deh mereka bisa lihat bahwa oh ini ya yang dia maksud, ternyata dia bisa juga ya, oh ternyata dia keren juga ya bisa ngelakuin ini gitu. Padahal awalnya mereka kayak, ih dia ngapain sih kayak gitu, percuma banget, gak ada gunanya. Dan bisa juga mereka nyesel kayak, aduh kenapa ya dulu gue ngeraguin dia, atau malah ngata-ngatain progresnya dia, sekarang dia malah bisa. Jadi percuma banget kalau kita berlama-lama mikirin pendapat mereka. Yang ada kita malah dapat frustasi sama gagalnya doang gitu, gak akan pernah berkembang. Jadi jangan dengerin kata orang. Poin yang keempat yaitu catat progres kalian sekecil apapun, dan dirayakan kalau berhasil. Kenapa sih harus ngelakuin itu? Menurut aku ini semua orang kayaknya harus, enggak sih, kayak ini poin yang penting banget. Nyatet progres itu tuh kayak sebenarnya kayak apa sih, cuman tulisan doang. Emang ngebantu apa? Itu ngebantu banget. Yang pertama itu nge-track perjalanan kalian, jadi kalian tahu kalian lagi di mana, dan kalian jadi tahu besoknya harus apa sih yang harus kalian catat. Yang harus kalian catat itu kalian udah ngelakuin apa aja. Kayak misalnya yang pertama kalian catat kondisi kalian, masalah kalian kayak gimana dulu gitu. Kalian curahin semuanya, bisa dalam bentuk curhat atau apapun. Nah, abis itu baru kalian catat solusinya apa nih kira-kira gitu kan. Nah, abis itu kalian lakuin, tapi lakuinnya sedikit-sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, nanti kalian malah jadi pusing. Bahkan boleh satu hari cuma satu goals yang kalian tuju, jadi gak usah banyak-banyak. Satu hari satu tindakan itu udah cukup sebenarnya, tapi kalau mau lebih juga gak apa-apa. Jadi serasa kayak ada yang nemenin perjalanan kalian gitu loh, dan kalian jadi gak bingung harus apa. Menurut aku itu bisa dibilang ngejurnal. Jadi ngejurnal tuh bikin kalian kayak serasa punya mentor sendiri yang ngasih tahu kalian harus kemana, kayak peta sekaligus mentor kalian. Biasanya sih aku lakuinnya kalau pagi, kalau enggak sebelum tidur. Kenapa sih harus dirayakan? Biar kalian seneng dan ngerasa lebih bahagia aja gitu dalam perjalanan kalian. Jadi kalian selalu punya tangki semangat buat ngelanjutin misi kalian selanjutnya. Seringkali aku kalau ada pikiran kayak aduh pengen nyerah deh, tapi pada akhirnya aku selalu bisa bangkit. Itu bisa jadi kemungkinan besar karena aku sendiri suka
ngasih self reward ke diri aku sendiri setelah berhasil buat menyelesaikan goals aku dalam satu hari gitu, misalnya kayak to-do list, planner, langkah-langkah kecil pun kadang aku tetap kasih self reward gitu, meskipun yang aku capai itu bener-bener hal yang kecil di mata orang. Yang kelima, cerita ke orang yang menurut kalian itu baik, yang bener-bener baik ya. Kalian harus disaring banget gitu. Pastiin orang itu tuh gak yang suka gosip atau mereka punya kecerdasan emosional yang tinggi. Misalnya kalian lagi ada masalah atau pokoknya hal yang berat banget deh, cerita ke orang itu bisa bikin kalian bener-bener kayak ngerasa terlindungi. Poin plusnya kalau misalnya kalian dikasih solusi juga sama mereka, kalian bisa terapin, itu tuh enak banget sumpah, karena kalian jadi apa ya, jujur waktu itu aku juga pernah kan kayak gitu cerita, dan aku dikasih solusi, masalah aku kayak selesai setuntas itu. Yang awalnya kayak ada beberapa orang yang bikin aku risih kayak gitu, bikin aku stres lah. Setelah diberi nasihat sama beliau, aku jadi kayak aku jadi bisa ngendaliin diri aku. Dan kalau misalnya ada yang ngomong nyindir kita atau apa dan lain sebagainya, aku kayak oke, gak apa-apa lah, kayak mungkin aja mereka ngomongin hal lain gitu, kayak kan gak semua hal itu tentang kita, jadi kita harus santai aja gitu. Beliau ngajarin itu ke aku. Nah, itu aja 5 poin dari aku yang bisa kalian terapin. Semoga bermanfaat buat kalian ya, jangan lupa diterapin pokoknya, karena ini penting banget. Mungkin nanti aku ada sedikit tambahan cerita. Segitu aja video dari aku, karena aku mau berangkat sekolah. Dadah. Dadah teman-teman.